Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islaul Anam di sini akan menjelaskan mengenai maqam taubat perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memahami materi ini, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian maqamat itu sendiri. Secara etimologi, maqamat itu adalah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqam, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, maqamat disebut dengan istilah station atau stage. Nah, secara terminologi atau istilah tasawuf secara umum, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadah dan lain-lain, meliputi latihan spiritual serta hubungan yang tidak ada putus-putusnya dengan Allah. Atau secara teknis, maqamat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah dengan amalan-amalan tertentu sampai adanya petunjuk untuk mengubah pada konsentrasi terhadap amalan tertentu lainnya yang diyakini sebagai amalan yang lebih tinggi nilai spiritualnya di hadapan Allah SWT. Yang selanjutnya adalah mengenai pembagian maqamat. Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitabnya yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa maqamat itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada at-taubah, as-sabr, az-zuhud, at-tawakkal, al-muhabbah, al-ma'rifah, dan ar-ridha. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan kita, yakni mengenai taubat perspektif Imam Al-Ghazali. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian taubat. Yang pertama tentunya dari perspektif etimologi. Taubat sendiri berasal dari kata taubatun, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja taba, artinya kembali atau menyesal. Sedangkan dari sisi terminologi, taubat berarti kembali dari perbuatan maksiat atau dosa menuju taat kepada Allah dan menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Adapun orang yang melakukan taubat atau orang yang bertaubat disebut dengan at-taib. Karenanya seorang taib itu adalah orang yang kembali dari sesuatu yang dilarang Allah menuju apa yang diperintahkannya. Seorang yang kembali dari sesuatu yang dibenci Allah menuju sesuatu yang diridhoinya, atau orang yang kembali kepada Allah setelah berpisah menuju taat kepadanya, setelah melakukan kedurhakaan atau pelanggaran. Adapun Imam Al-Ghazali sendiri berpendapat bahwa taubat adalah suatu usaha dari beberapa pekerjaan hati. Singkatnya, menurut para ulama, taubat itu ialah membersihkan hati dari dosa. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri menekankan bahwa para pelaku ibadah diharuskan untuk bertaubat karena dua hal. Pertama adalah agar berhasil memperoleh pertolongan guna mencapai ketaatan. Karena berbagai perbuatan dosa yang dapat melahirkan kesialan dan mengakibatkan kemalangan bagi para pelakunya. Yang kedua adalah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena ibarat si piutang itu tidak akan pernah mau menerima hadiah jika tanggungan hutangnya itu belum dilunasi. Demikian halnya, bagaimana mungkin Allah akan menerima derma kita, padahal kita sendiri masih punya utang yang telah jatuh tempo namun belum kita lunasi. Yang selanjutnya adalah mengenai syarat dan rukun taubat. Imam Al-Ghazali sendiri membaginya menjadi 4. Adapun yang pertama
ialah meninggalkan semua perbuatan dosa dengan dibarengi tekad hati yang kuat bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulang dosa tersebut. Adapun jika seseorang meninggalkan dosa, tetapi dalam hatinya masih terlintas bahwa mungkin saja suatu waktu dia akan mengerjakannya lagi, atau hatinya masih ragu-ragu dalam menghentikan dosa itu, maka dia tidak dapat dikatakan bertaubat. Dia hanya sebagai orang yang meninggalkan dosa, tetapi bukan orang yang bertaubat. Adapun yang kedua ialah meninggalkan dan menghentikan dosa masa lalu sebelum ia bertaubat. Adapun jika seseorang meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan, dia dinamakan sebagai orang yang menjaga diri atau bukan orang yang bertaubat. Adapun yang ketiga adalah dosa yang ditinggalkannya itu harus sepadan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Sepadan di sini bukan dari sisi bentuk dosanya, tetapi dari sisi tingkatan dosa. Misalnya seorang kakek renta dulunya adalah tukang zina dan tukang rampok. Karena usia tua, dia sudah tidak bisa melakukan dua dosa itu lagi. Sang kakek tidak dapat dikatakan bertaubat, dalam arti menahan diri dan meninggalkan dua perbuatan dosa itu. Toh, dia sudah tidak mampu lagi melakukannya. Maka taubat yang tepat bagi kakek ini adalah dengan meninggalkan dosa tersebut yang masih bisa dilakukan, misalnya berdusta, menggunjing, menuduh orang lain zina tanpa saksi, mengadu domba, dan sebagainya. Yang terakhir adalah meninggalkan dosa itu harus semata-mata karena mengagungkan Allah, bukan karena takut yang lain, tetapi hanya takut akan murka Allah, takut akan hukumannya. Yang selanjutnya ialah muqaddimah taubat, atau apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan sebelum bertaubat. Muqaddimah taubat itu ada 3. Yang pertama ialah mengingat betapa menjijikannya dosa yang pernah kita lakukan. Kedua, mengingat betapa dahsyatnya siksa Allah. Yang ketiga, mengingat kesalahan diri dan minimnya rasa malu yang kita miliki. Adapun tujuan daripada muqaddimah taubat ini adalah agar nantinya taubat yang kita lakukan itu memang adalah sebenar-benarnya taubat. Yang selanjutnya ada pembagian dan jalan keluar dari dosa. Imam Al-Ghazali sendiri membagi dosa menjadi 3. Yang pertama, dosa karena meninggalkan perintah Allah, seperti misalnya tidak melakukan sholat, tidak membayar zakat, dan yang lainnya. Yang kedua adalah dosa antara diri kita sendiri dengan Allah, atau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, seperti misalkan mabuk-mabukan, zina, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah dosa antara kita sendiri dengan orang lain. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam dosa, maka kita bisa tahu bagaimana jalan keluar dari dosa-dosa itu. Pertama adalah membayar semua yang kita tinggalkan jika memang dosa kita itu berhubungan dengan meninggalkan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah menyesal dan bertekad tidak melakukannya kembali jika memang dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan larangan-larangan Allah yang kemudian kita durhakai atau kita langgar. Terus mengembalikan hak orang lain yang kita ambil jika memang dosa kita berhubungan dengan mengambil hak orang lain secara paksa. Yang keempat, memberi pilihan kepada orang yang kita zalimi untuk memaafkan atau membalas kita jika dosa kita itu memang berupa kezaliman terhadap orang lain. Sedangkan yang terakhir adalah mengakui kebohongan kita jika kita menfitnah atau menggunjing. Oke, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila banyak kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.